khalaqtul jinna wal insa illa liya. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah dateng Gusti. Bapak Ibu, piye carane kita gak mudah kena kebiarin dunya? Buka dalam surat Al-Ahzab ayat 41-42. Iki kesimpulan. Niki kesimpulan. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini kesimpulan cara untuk hati tidak mudah kena kebiarin dunya. Sampai buka surat Al-Ahzab ayat 41-42. Di situ Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, he eling-eling wong sing do iman, uzkuru do ilingo sira kabeh. Ruhaniyah iki mlayune ke ruhaniyah, bukan ing jasmaniyah. Allah ing Gusti Allah, maksude Allah iki adalah ilahun wahid. Ai ilahun wahid. Wujude Allah bukan nama, bukan sifat, tapi wujudnya. Ilingo sira kabeh Allah ing Allah, dikron kelawan eling kang tenan. Dikron kelawan sejatine eling. Dikron iku bahasa Arab, Pak. Dikir iku bahasa Quran. Dikir iku bahasa Quran. Dialihno Indonesia bahasanya ingat. Dialihkan ke Brebes eling. Lah ngoten to. Iku secara lughut. Lah maksudnya dikron, dikir yang sejatine dikir secara istilah adalah hati jenengan itu ada kesadaran bahwasanya selain ilahun wahid, sesungguhnya satu tidak wujud, kedua tidak bisa apa-apa, tidak punya apa. Ini Pak. Kathiron kang akeh sifatin jenengan iki oleh dikir sejatine dikir, kathiron kang akeh. Terus kita satu hari satu malam ketemu 24 jam. Di situ dibagi dua waktu itu. Satu ketika jasad repot urusan dunia kerja, yang kedua jasad iki istirahat. Tidak ngurusi urusan dunia. Artinya baik di dalam ketika repot urusan dunia jasad ini maupun tidak, hati jenengan tetap dikongkon eling. Eling sing kula maksud iku Pak Bu, hati jenengan iku sadar lewat pangrasa. Rasa iku iman. Ngimani apa sing muncul dan timbul dalam diri kita atau makhluk luar kita iku sumbernya dari ilahun wahid, Allah subhanahu. Niki mboten diucap tapi dirasa. Gini ku iling. Nggih niki sing dadekno ati sampean ayem, tentrem, qanaah, nedha nrimo ing pandung. Kalau tidak duduk di sini jenengan nyun sewu wis duwe pabrik siji mesti pingin loro. Sing duwe loro pingin telu. Armada kita punya angkutan B1 mesti ngomong enak BE duwe loro. Sudah ketika sudah sampai niki punya dua, enak beit telu. Nah ngira sampai kapan? Padahal kita sisa umur kita tinggal berapa? Ingat dalam surat At-Takatsur Allah dawuh, alhaakumut takatsur hatta zurtumul. Jikalau hatimu bermegah-megahan terus nguber urusan dunya, hati bukan jasad, maka akan menjadi lalainya hatimu pada Allah.
Hal ini terjadi hatta zurtumul makobir, sampai mati. Inilah Pak yang dimaksud qad khosiral ladzina kadzabu biliqaillah. Sungguh sengsaralah orang-orang yang ketika saat di dunia mendustakan alias tidak mau bertemu Allah, tapi bertemu kesenangan dunia. Allah ya Karim, pun sampean mareni ati iki carane ya apa, repoto ya apa, jenengan tetep ati dikongkon iling. 42 ayatnya fasabbihuhu bukratan wa asila. Bersihkanlah hatimu manakala kemasukan perkara-perkara sakliyane Allah. Apa? Iman. Tadi iman. Imane ngeten kula. Rubuh iki sebab angin. Ya dah. Angin iku makhluk. Akhirnya merantak. Gak pecus panitiani. Lah ngoten nggih. Akhirnya atiku beriman, olehnya kerubuhan papan sebabe atiku mesti mangkel. Ya iki lho perkara sing ngotori ati. Fasabbihuhu bukratan wa asila. Pagi, sore, malam, tolong sampai berseni manakala hati ini telah kemasukan perkara-perkara selain Gusti Allah. Ini carane untuk mensiasati biar jenengan iki mboten kenek gebyare dunya. Sebab ngene Pak, Allah akan nutupi hati kita terhadap Allah sehingga hati kita menjadi hati buta. Bisa jadi lewat sugih, bisa jadi lewat nyun sewu kehormatan, bisa jadi lewat ibadah, bisa jadi lewat ilmu. Intine kesenangan dunia itu ada dua macam, materi kalih non materi. Yahjubuhum bi ulumihim, yahjubuhum bi amwalihim, yahjubuhum bi ibadatihim. Artinya bisa jadi Allah menutupi hati kita kepada Allah lewat harta benda, bisa jadi lewat status kita menjadi orang alim. Akhirnya saya merasa luwih alim tanimbang katimbang orang lah. Saya merasa lebih baik ibadah saya daripada orang. Ya Allah, terus nek koyok ngene, apa bedane ambek Ajazil atau sering kita sebut iblis? Dalam surah Al-Hijr ayat 39-40 Allah tanya terhadap iblis, Pak. Iblis, dalem, apa yang menyebabkan menghalangi dirimu untuk tidak mau menyembah perintahku terhadap Adam? Jawabannya simpel, Gusti, luweh apik pundi kula ambek Adam. Gusti Allah dibedheki. Ya ta? Ana khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kula nyong sampean dadekake ciptakake saka geni. Sedangkan Adam dari tanah liat. Apik pundi? Ya jelas apik gen. Bagaimana mungkin saya yang lebih mulia, lebih alim menyembah terhadap Adam? Ini karena si iblis memakai akal, boten memakai hati. Kalau memakai hati, perintah Allah walaupun gak enak tetap dilaksana, diterima. Jenengan dikasih takdir Allah utangi ukeh. Muga-muga dalu niki Gusti Allah merahmati, sing ngutangi gak gelem disauri. Allahumma ya, sapa ngerti ya ta? Nyun sewu. Oleh karena iblis rumangsa luweh mulya katimbang Adam, maka iblis gak gelem. Gini ki aba wastakbar wa kana minal kafirin.
Karena di dalam diri iblis ada sifat takabur luwih apik katimbang Adam. Dia itu menolak atas perintah Gusti Allah. Nyuwun sewu, wong takabur iku seuga ndugi rumangsa. Nyuwun sewu, saya ahli ibadah daripada orang lain. Maghrib sholat Pak, Allahu Akbar, ning ngarepe malah arek ngamen. Lagune rondo kempling pisan nyindir kula. Akhirnya kula ngrungokno lagune rondo kempling. Dobol. Wayahe salat kok menyah. Ya Allah Pak, nyun sewu. Metune swara pengamen lho teko ndi? Berhubung hati kula mboten saged marek nang Allah. Nyawang Allah sebab kehijaban mboten saged nyawang Allah itu mriku. Lah lapo salat kok ya digegegeran. Kadang-kadang kita salat dadi imam. Jumatan niku lho arek cilik kan mesti biasa rawami. Allahu Akbar. Delondonge sapa ya? Akhirnya ditulisi waktu salat anak kecil enggak boleh rame, kalau rame silakan pulang. Pak nyun sewu, arek cilik nang masjid itu belajar sapa masjid. Umpama meneh Jumatan dek gak nang masjid nang gerdu dolan remi apa? Luwih apik pundi? Ya wis ayo dinikmati masih rawami babano. Kersane. Ayo belajar di dalam ramene anak kecil, di situ ada Allah. Ngoten lho maksudnya. Berhubung kula mboten wonten ilmune untuk zikir nang Allah, mboten saged Pak Bu, mboten saged. Makanya kesempatan malam hari ini, jikalau jenengan gak mudah kena gebiarin dunyo alias ati sampean gampang eling nang Gusti Allah, amalno maksud ayat 4142 di dalam surat surat apa? Al-Ahzab. Bukan diwaca mboten. Mboten diwaca ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiran, mboten. Niku arek TK. Maksude iku sampean trapno ning ati jenengan. Artine ati sampean sibukno terus ngerasa merasa kehadiran Allah di segala hal apapun, hanya ilahun wahid lah sebagai sang yang berperan. Sallu ala Nabi Muhammad. Inilah ajaran Rasulullah hakikate yang selama ini berabad-abad bahkan 14 abad ditutup-tutupi. Wis. Akhirnya kita sebagai umat tidak ada tingkatan, nggak meningkat ibadah kita. Paling mentok krono ganjaran atau pengen dimasukkan surga ganjaran makhluk apa kholik? Makhluk. Padahal hakikat tujuan kita sholat adalah menyembah kepada sang kholik, yaitu ilahun wahid. Urusan sampai jenengno urip monggo, urusan sampai jenengno Gusti Allah monggo, urusan sampai jenengno Gusti Allah monggo. Ojo gegeran krono gara-gara jeneng. Wis niki nek Indonesia jenenge tuyo, basa Jawane Indonesia air. Digawa nang Amerika Inggris jenenge water. Bukan air nggih, bukan. Dibawa ke Londo jenenge tuyo. Nggih ya. Digawa nang Arab jenenge ngalih maun. Nyun sewu beda jeneng ojo gegeran. Sing penting ahad. Inilah ilahun wahid. Allah sang yang widi
Sang Yang Sekerta, Sang Yang Dumadi, sejatine urip dan lain sebagainya. Ojo gegeran. Sing penting ketuhanan yang maha. Wis sapa sing apal umur swidak tiang estri mendhuwur 50.000 Pancasila. Lutung lumayan kena gitu Lombok pingging. Langsung ngadeg mriki ning mriku ta mriki mike dikasihkan. Tiang estri dulu umur swidak ke atas. Monggo. Nyun sewu. Amit. Oh, sampun. Ibu asmane sinten? Nama saya Atun. Atun. Kelahiran tahun pinten? 61. 61. Berarti sakniki 62 nggih ya? 60 pinten? Nggih pun, monggo. Sampeyan unekno Pancasila, sila 1 sampai sila kelima. Ngoten nggih? Monggo. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Keadilan sosial bagi seluruh. Jurine tepuk tangan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Lupa Pak Kiai. Nggih. Monggo niki kula mboten kampanye lho ya. Mboten. Terima kasih. Pun. Sekarang tiang jaler swidak ke atas 100.000. 60 ke atas langsung maju kalau mau. Nanti kita bandingkan dengan anak sekarang. Nanti SD. Anggite gak angel lah. Puna, mboten enten nanti yang jaler. Ada, monggo. Nah. Niki Pak. Naminipun Poniman. Pak Poniman. Kelahiran tahun 60. Tahun 60. Nggih. Nggih, nggih pun. Lanjut, Pak. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Monggo. Sekarang anak SD atau ibtidak. Kelas 3 sampai kelas 6 50.000. Sama duduk nggak apa-apa, berdiri juga nggak apa-apa. Nama siapa? Dek. Nama siapa? Saida.
Kelas berapa? Kelas 9. Kelas 9 itu kelas pinten? SMP. SMP? Saya cari SD. SD dulu, nanti SMP terakhir. Lah, ini adik nama siapa? Rizik. Bapaknya namanya siapa? Pak Tohari. Datang Pak Tohari sini. Bapaknya di mana, di rumah apa? Ikut sini? Songgom. Oh, ngadan. Kelas berapa? 3 SD. Kelas 3 SD. Pancasila ya dibaca? Pancasila, 1 ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5 keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tepuk tangan nih Bu. Ya, ini diterima. Nggih. Ya wis SMP, ayo SMP. Mbak Imau. Ayo berdiri. Langsung D. Pancasila, 1 ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah. Ini loh Pak maksudku loh, generasi tua dan atau generasi muda sekarang masih paham tentang masalah sila-sila yang ada di Indonesia yang harus diamalkan. Terakhir, siapa yang ngerti maksudnya sila pertama sampai kelima 300.000. Berapapun umur jenengan, monggo. Laki atau perempuan. Lumayan kena gitu ku uyah lho ngoten lho. Ketuhanan yang Maha Esa iku cara pengamalane maksudnya bagaimana? Sampai sila kelima. Puna nyerah. Nyerah nggih? Oke. Ada tak? Niku mengke jenengan sing nilai. Nggih. Ibu nami kula Ibu Siti Khalifah, Pak. Ibu Siti Khalifah. Dalemipun asli Kediri, Pak, saya. Kediri mana? Kedirinya Mojo, Pak, Ploso. Ploso Mojo. Nggih. Kula Pare. Nggih, oh Pare, Pak. Tahun 99 diberi tugas negara untuk mengabdi di sini. Oh. Nggih. Nggih. Sampun siap? Bismillah. Monggo. Sila 1 sampai 5 itu menggambarkan bahwa manusia itu adalah hablum minallah dan hablum minanas. Bahwa manusia itu hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Sila pertama menggambarkan bahwa manusia itu harus percaya adanya Tuhan. Tuhan adalah Sang Pencipta. Untuk sila-sila berikutnya adalah hubungan manusia dengan manusia yang akan menciptakan kesejahteraan untuk sesamanya, seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Nggih. Ditenggo. Isih luwe. Monggo jenengan tampi. Matur nuwun, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kita tahu betapa penting dan berbobotnya sila-sila, tapi sungguh ironis bagi kita sebagai warga negara Indonesia yang tidak mengamalkan dengan sebenar-benarnya tentang masalah Pancasila. Oleh sebab itu kami atas nama ulama pribumi tetap akan menjaga negara NKRI, walaupun darah dibayar, nyawa pun dibayar. Jangan sampai negara Indonesia ini dialih fungsikan selain negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Sebab mohon maaf, mulai tahun berapapun banyak ada golongan yang merongrong mengubah daripada Pancasila ini. Tapi sampean lihat sing berperan yang bela pertama, sing bela sopo, yaitu orang-orang pribumi sendiri. Oleh sebab itu waspadalah jenengan kali kula, Indonesia jangan sampai pernah dijadikan ajang seperti Timur Tengah antara Islam, Syiah, Sunni dan lain sebagainya tempur. Jangan sampai di Indonesia ini walaupun banyak agama tapi satu ketuhanan yang Maha Esa, jangan sampai itu dirubah. Kita sepakat ulama-ulama pribumi akan menjaga NK, termasuk di garis pertama saudara-saudara kita para banser. Nyon maaf loh nggih, estu mohon maaf aku gak ngejokno, tapi ikulah fakta di lapangan. Semua apa kejadian di Indonesia dirongrong sing ngadepi sopo ya wong NU. Bukan NU lho, orang-orang Nahdlatul. Lah di dalam Nahdlatul Ulama ini banyak dari bendera ini, bendera itu, ngoten lho. Sing jelas kewaspadaan kita menjaga negara ini, di samping ada pager-pager negara yaitu TNI Polri, kita harus sebagai warga juga terlibat untuk merasa memiliki negara ini sehingga terpanggil untuk menjaga. Gara-gara rakyat ikut campur membela negara inilah Pak, negara lain pikir-pikir mau menjajah Indo. Lah sekarang dilewatkan di dalam, terang-terangan dari luar nggak bisa, dalam nggawe wayang mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan ini. Waduh, wis sing paham iki ulama-ulama sepuh, yaitu ulama-ulama kampung yang dipandang sebelah mata oleh mereka, dan inilah yang berjasa. Bapak Ibu hadirin, saya bukan ahli sejarah, tapi mohon maaf kami sendiri dilahirkan oleh Allah di Indonesia ini merasa terpanggil bila mana ada golongan yang merongrong atau berupaya untuk mengalihkan daripada negara Indonesia yang berasaskan Pancasila. Oke, Bapak Ibu, tidak jauh dengan apa yang dituntunkan Kanjeng Nabi di dalam Al-Quran. Tubuh kita ini Pak, nyun sewu, organ tubuh ada jasad ini ada organ-organ, ada tangan, ada kaki, ada macam-macam. Ruh pun juga begitu. Dan semuanya ini baik jobo maupun jero, baik dohir maupun batin harus bersatu. Apa? Fa'budu hada siratum mustaqim. Semua menyembah pada ilahun wahidun, yaitu Tuhan yang maha. Urusan dalane lewat endi, agamane lewat endi, monggo. Sing penting rohaniyah itu Tuhannya cuman satu, Esa. Jari Bang Haji Roma Irama, lagune ono tok ya. Kul huwallahu ahad, nang ngene ya.
Berhubung Bang Haji Raine aku ya ora ngomong. Pun Bapak Ibu, jadi kesimpulannya biar jenengan bisa waspada menjaga ruhaniyah Anda oleh nafsu, surat Al-Ahzab ayat 41-42 intine apapun keadaan kita, ati disuruh selalu eling nang Gusti Allah. Pun itu aja apa yang bisa kami sampaikan. Untuk selanjutnya panitia, apakah dibuka tanya jawab? Panitia? Nggih. Nggih, panitia kasih waktu jenengan untuk tanya jawab. Monggo, dimulai Bapak monggo, Ibu monggo, terserah. Monggo, Bapak-bapak, Ibu-ibu menawi wonten pertanyaan, monggo ditanggletaken. Monggo seputar ketuhanan ataupun lain-lain, nggih, monggo. Ditaken, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Gus. Pundi Bapak yang Niki. tanya? Oh nggih, monggo. Manusia itu yang besok dipertanggungjawaban sama Allah itu jiwa atau ruh? Nah, jiwa sama ruh itu sama atau tidak, Gus? Nanti yang dipertanggungjawabkan di akhirat itu apa, Gus, itu? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih jiwa? Apa sih ruh itu? Yun sewu. Kalau kita mengacu dalam Al-Quran, disebut jiwa itu adalah ketika ruh itu masih ada penyakitnya. Hati kita ada penyakitnya. Fi qulubihim maradum fazadahumullahu maradum. Di dalam diri kita, Pak, yang disebut ruh atau hati itu ada penyakit. Kalau penyakit itu tidak lekas disembuhkan, maka penyakit itu bertambah besar. Apa penyakit hati? Penyakitnya hati macam-macam. Ada yang disebut riya, takabur, sum'ah, hasud, iri, dan lain sebagainya. Dan itu bersumber dari pohon yang namanya pohon nafsu. Artinya nafsu itu diri. Dalam hati kita masih merasa kita makhluk yang bisa melakukan ini, itu, punya ini, punya itu. Gara-gara inilah akhirnya tumbuhlah yang namanya buah yang disebut penyakit hati itu. Bapak Ibu, ketika saat di dunia kita kok ya belum fatubu ila bari'ikum, bertobat, jaluk sepuro, minta maaf datang Allah, kok ya sudah meninggal, maka ruhaniyah yang disebut jiwa inilah yang akan mempertanggungjawabkan ketika saat di dunia kita itu ngaku-ngaku yang semua yang kita akui sebetulnya itu milik Gusti. Akhirnya muncul hisab, perhitungan ini. Tapi jikalau ruhaniyah itu sudah dikatakan fitrah, maka si ruh ini apa yang dipertanggungjawabkan?
Ya ayatuhan nafsul mutmainah, wahai jiwa yang damai, irji'i, kembalilah kau ila rabbiki, terhadap Tuhanmu. Iki adalah perintah kepada ruh untuk kembali kepada Allah yang disebut jiwa. Karena apa? Ruh durung kembali. Ruh belum kembali kepada Allah. Ruh belum makrifat pada Allah. Ruh ini kita itu, hati kita masih ngaku. Inilah disebut jiwa. Makanya disebut mutmainah itu calone ruh yang damai. Lah, ketika saat jiwa ini memperhatikan dawuh Gusti Allah dan melaksanakan bentuk kembali kepada Allah, maka jiwa disebut ruh. Ini dikatakan Rauhil Kudus, ruh yang sudah disucikan. Kalau ruh yang sudah disucikan, sudah fitrah, maka inilah golongan bighairi hisab, tanpa ada hisab. Gambarane jenengan kali kula sudah tidak lagi ngaku. Kalau kita makhluk yang bisa ini, bisa itu, punya ini, punya itu, karena kita makhluk, aku ini sudah masuk di dalam alam kefanaan, yaitu alam sing wis gak ono. Artinya kita sudah fana atas diri kita. Kalau sudah fana atas diri kita, yang muncul, yang nyata itu adalah akunya Gusti. Idfin, mendemo sira wujudaka ing eksistensi Anda, keakuan Anda, fi ardil humuli, ing dalam bumi humul. Iku kitab Ihkam. Ibu bapak pendemen keakuan jenengan di bumi humul. Apa bumi humul? Bumi kefanaan. Carane ya napa? Sampai balik surat Al-Ahzab ayat 41. Dzikira, sing dzikir iku eling kalau sakliyane Gusti Allah iku ora iso apa. Jadi yang bertanggung jawab besok itu roh yang belum fitrah. Ibaratnya roh ini belum kenal sejatine Allah yang disebut ilahun wahid. Kul, katakan Muhammad, huwa utawi Allah iku. Kul, katakan Muhammad, huwa utawi hidup. Ilahun wahid iku Allahu, utawi jenenge Allah iku ahadun esa. Terangno Muhammad tentang keesaan Allah itu. Inilah Bapak Ibu, kalau kita tidak memperhatikan dan tidak mengamalkan di dunia ini, saat hidup di dunia menuju ilahun wahid, ketuhanan yang maha esa, maka mohon maaf, jangan diharap kita ketika saat meninggal masuk di alam yang terang. Jangan harap, pasti masuk di alam yang gelap. Buka Al-Baqarah 257. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat. Rohe orang-orang kafir ketika saat di dunia itu menyembah terhadap selain keesaan Allah, maka dia itu akan masuk di alam yang gelap. Tapi Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur. Jikalau jenengan iki saat di dunia hati sudah sampai ke esa, maka sedo sampean mesti masuk roh iku di alam yang terang bener. Itulah disebut husnul khotimah. Karena waktu di dunia sudah melepas keakuan diri sebagai makhluk yang bisa ini, bisa itu, punya ini, punya itu. Semua itu miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut. Ada lagi.
Monggo bapak-bapak, ibu-ibu sing Nggih. pengen takon ya Monggo. gori takon Mbak wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniasi, Pak. Nggih, Saking Cikampek. Cikampek. Alhamdulillah. Saya dipertemukan sama Allah lewat HP, Pak. Lewat YouTube. Hati saya merasa terenyuh, Pak. Merasa damai, merasa tenang. Terus saya izin sama suami, Pak. Jauh-jauh saya izin mau pulang kampung. Asalkan saya asal sini, Pak. Cikampek, asal Wanacala. Tapi tinggal di Cikampek Cikampek. itu mana? Jawa Barat, Pak. Oh, Jawa Barat. Iya. Nggih. Saya dengar Pak Guson mau hadir di sini di Brebes, nggak jauh dari tempat tinggal orang tua saya di Wanacala. Brebes juga. Iya, Pak. Nggih. Saya pengen ketemu langsung sama Gusnya. Suami itu kan nggak minta izin tapi nggak ada jawaban, Pak, gitu, Pak. Nggih. Hati saya merasa gimana, Pak? Merasa sedih gitu, Pak. Apakah itu nafsu, Pak? Bahwa saya itu pengen bertemu sama Gus secara langsung gitu loh, Pak. Terus Lanjut. saya mau bertanya, Nggih. apa itu hari pembalasan, Pak? Dalam surat Al-Fatihah, hakikatnya itu apa, Pak? Hari pembalasan. Hari pembalasan. Iya. Nggih. Dalam surat Al-Fatihah, Malik Yaumiddin, roh itu hidup abadi ya, Pak, ya. Nggih. Lah itu hari pembalasan itu nyata apa gimana, Pak? Neraka, surga itu gimana, Pak, hakikatnya gitu, Pak? Nggih. Terus bagaimana tata cara untuk kholwat, Pak? Waktunya jam berapa? Yang baiknya jam berapa? Dan terus mata ini harus terpejam atau buka mata gitu, Pak, supaya merasakan fana gitu loh, Pak. Nggih. Sampun. Gitu aja, Pak. Sebenarnya banyak pertanyaan, Pak, tapi ini udah malam. Nggih. Semoga Guson sehat selalu, Amin. panjang umur. Hmm. Boleh nggak? Saya minta izin buat foto nanti, Pak. Monggo. Terima kasih, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yang harus kujawab, apakah Anda saudari kesini itu termasuk dorongan nafsu atau dorongan dari Allah? Sepanjang itu demi kebaikan ruhaniah, sudut pandang hakikat, maka suami atau istri atau orang tua tidak boleh menghalang-halangi terhadap anaknya atau istri atau suaminya untuk menuju kebaikan. Saya ulang, kita sebagai suami atau istri atau orang tua tidak boleh menghalang-halangi sepanjang apa yang dia capai itu adalah kebaikan yang tidak bertentangan dengan hukum Allah. Berarti bahasa syariat bukan karena nafsu. Tolong dibuka dalam surat Al-Mumtahanah
ayat 10. Itu Allah menjelaskan bahwasanya orang mukmin perempuan itu untuk laki-laki mukmin. Orang mukmin laki-laki untuk mukminat. Jikalau dia itu sudah mukminat kemudian laki-lakinya itu tidak mukmin, maka jangan kau serahkan padanya. Pun ikut coro bahasa syariat. Bahasa hakikat dikatakan nafsu atau tidak tergantung waktu jenengan berangkat wau. Apakah jenengan ini di hati jenengan ini masih ada selain ilahun wahid atau tidak? Ini barometernya dikatakan nafsu ketika kita berangkat melakukan sesuatu, apakah dari Allah, apakah dorongan dari hawa? Hati kita duduknya di mana? Apakah selain Allah ilahun wahid ataukah hanya ilahun wahid? Itu satu. Nomor dua, ketika jenengan berkholwat, waktu yang baik itu bagaimana? Allah jawab ini langsung terhadap Kanjeng Nabi Muhammad di dalam surah Al-Insan ayat 25-26. Muhammad wadhkur ilingo isma rabbika bukrata wa asila. Muhammad, pagi sore wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawila, dan malam yang panjang jadikanlah hatimu selalu mengingat Allah. Atau sebutlah dengan nama Tuhanmu Muhammad pagi sampai sore, malam sampai pagi. Itu sebetulnya Pak Bu, kalau kita bahasanya nyebut yo gak mboten saged. Mosok kerja dodolan Allah. Lah mboten toh? Ternyata itu di hati jenengan. Orang lain nggak tahu. Benar jasad kita kerja, jasad kita jualan, tapi hati kita sadar semua itu karena Allah. Jadi waktu tidak tertentu Bu, terserah panjenengan. Gusti Allah tidak menentukan harus waktu ini, harus waktu ini. Enggak. Semua 24 jam pundi jenengan ingkang longgar, mana jenengan yang istilahnya itu longgar, silahkan. Apakah dengan terpejam untuk menuju alam kefanaan? Kalau jenengan mudahnya dengan terpejam, terpejamlah. Jikalau tidak terpejam nyaman jenengan tidak terpejam, ya jangan terpejam. Satu dan yang lain kadang juga tidak sama. Nyamannya di mana? Sakerso panjenengan. Sebetulnya untuk mencapai kefanaan itu mudah Bu. Caranya bagaimana? Gini. Faktulu anfusakum. Al-Baqarah ayat 54. Jenengan bisa dengan duduk, bisa dengan berbaring, atau dengan berdiri. Jenengan terpejam atau tidak terserah. Mata ini, kepala jenengan, akal ini lepaskanlah dari perkara-perkara urusan dunia. Ini bisa lepas manakala hati jenengan ini merasakan kehadiran ilahun wahid di dalam diri jenengan. Tadi sudah saya katakan Allah itu dekat, ada di dalam dan di luar jenengan. Orang Jawa mengatakan itulah urip kang sejati. Ini sampean rasakan. Nah, ketika jenengan masuk di dalam nafas, merasakan bahwasannya yang mengeluarkan nafas
memasukkan napas itu adalah Allah ilahun wahid, maka secara otomatis akal jenengan ini akan mudah melepaskan urusan dunia. Tapi ingat, nafsu itu tidak berhenti di situ. Wa yasudduna an sabilillah, nafsu akan menghalang-halangi jenengan berbagai macam cara nafsu, sehingga jenengan ini lalai dari Allah alias ingat lagi urusan dunia. Wa yabghunaha iwaja, nafsu itu juga akan membegal, membengkokkan arah tujuan jenengan. Tapi kalau jenengan kali kula memegang sejatine dzikir tadi, maka nafsu tidak akan mudah bisa membawa hati ini untuk ingat pada selain Allah. Sebetulnya itu kalau sampai sering melakukan ini sangat mudah. Jenengan nggak bisa dengan duduk, Bu, dengan berbaring, biar mesisan jablas tidur, biar jablas mesisan tidur, monggo. Kalau jenengan masih susah untuk masuk alam kefanaan, saya nggak berjanji, mungkin 2 atau 3 orang nanti bisa kita praktekkan, tapi tidak di podium loh ya, di sana, di rumah sana. Nanti masuk di dalam alam fana, saya kirim di situ. Tapi nanti nek onok mati nih ojo nuntut aku, karena jenengan iki belajar mati, fana iku mati. Tapi ingat, Allah sampun dawuh tentang kematian, kalau belum waktunya ya nggak bisa diajukan. Jangan khawatir, kalau itu nanti terjadi mati, gak usah repot-repot, ya dikubur ngoten mawon. Anda ingin tahu bagaimana sih alam fana? Monggo, monggo sedikit aja, paling nek gak 2 menit atau 3 menit atau 5 menit, tapi penak rasane mengke. Umpama sedo tenan waktune mati teng mriku, ya wis alhamdulillah, jenengan mati dalam keadaan menghadap Allah. Gak lali ya besok waktunya mati ya mesti mati. Saya nggak nakut-nakuti loh, enggak. Jenengan sebetulnya itu bisa Anda lakukan sendiri. Caranya itu tadi, masuklah dalam napas, rasa itu, hadirkanlah rasa dalam dirimu bahwasanya yang mengeluarkan dan memasukkan napas hanyalah Allah. Pun fokusnya ada di situ. Ilahun wahid itu. Sebab jikalau tidak ada Allah dalam diri jenengan, napas nggak bisa keluar, nggak bisa masuk dengan sendirinya, enggak. Sebab walillahil masyriq wal maghrib, semua makhluk mulai jagat timur sampai jagat barat bisanya gerak, itu sebab digerakkan oleh ilahun wahid, Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggal iman kita ada di mana. Mboten napa-napa. Telu gak akeh. Nek gak telu ya situk engko cerita liyane. Yang jelas nanti waktu sampean proses di alam fana ada 2. Gelap ambek terang. Nanti jenengan ketemu gelap apa ketemu terang. Kalau ketemu gelap, jangan takut dengan kegelapan. Sebab di balik kegelapan ada keindahan malam hari. Akhirnya bentang-bentang bulan akan kelihatan indah gitu ya. Artinya jenengan di dalam gelap itu awal proses untuk menuju terang bener. Minadz-dzulumati ilan nur. Terus napa maneh mang? Tasik wonten nah sing keri. Hari pembalasan. Oh, hari pembalasan. Oke. Kalau kita memakai kacamata syariat, hari pembalasan itu besok di akhirat. Jelas Qur'an ini sudah jelas. Kalau kacamata hakikat di dunia ini Pak Bu,
Di dunia ini hari pembalasan. Siapa yang berbuat terhadap perbuatan yang dilarang Allah, yaitu syirik, nyun sewu, contoh saya menyekutukan Allah dengan yang lain. Saya mengatakan gara-gara angin papan ini jatuh. Pembalasannya sekarang lain. Apa? Hatiku akan sakit pada angin. Jenengan niku dijewit si A. Berhubung hati saya iku beriman yang mencubit saya adalah si A, padahal si A oleh jewit nyubit iku semua karena digerakkan Allah, maka pembalasan sekarang bentuknya sakitnya hatiku itu pada si A. Akhirnya dalam hatiku ada rasa amarah alias dendam. Nggih napa mboten? Yaitu pembalasannya. Ini di dunia, apalagi di akhirat. Bapak Ibu, jadi tinggal pertanyaannya saya menjawab dari kacamata mana. Kalau kacamata syariah berarti besok di akhirat. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kita wahai manusia yang ada di dunia, kita ditunggu alam barzah, yaitu alam kematian. Setelah itu kita akan dibangkitkan. Setelah itu kita akan dihisab. Setelah dihisab kita akan menerima pembalasan dari Allah. Mohon maaf, nek elek ya ketemu elek, nek apik ya ketemu apik. Wong sing nandur padi ya menuai padi. Kalau orang menanam rawe, mohon maaf ya ngunduh rawe. Wis iku bahasane wong Jawa. Nyun sewu. Tapi kalau kacamata hakikat kita enggak usah tunggu di akhirat. Bentuknya Allah membalas sakitnya hatiku terhadap si A. Akhirnya hati saya panas, anar, panas. Amarah, marah-marah, panas. Ini bentuk kalau saya di dunia ini telah menyekutukan Allah dengan si A. Tapi jikalau saya tadi melihat Allahnya beda, boten muring-muring. Begitulah Pak Bu. Terus pertanyaan tadi sudah selesai ya? Sudah, oke. Mungkin satu pertanyaan lagi, mungkin dari warga desa Duku Payung. Ya wonge dewek bukan ana sing pantakon. Ana ora? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini persoalan masalah zikrullah. Iji. Bahwa saya telah melaksanakan satu zikir hu Allah, Allahu, Yahu, Nah, pada saat itu kita mengucapkan satu kalimat atau hu pada saat kita terlepas dalam nyawa kita, itu termasuk kita mengucapkan kalimat hailala atau bukan. Kita mengucapkan kalimat hailala atau bukan. La ilaha illallah. Itu yang saya tanyakan. Kemudian bahwa nyawa kita adalah bentuk hayat. Hayat itu adalah tidak mati. Akan dipertanggungjawabkan yaumul qiyamah. Bahwa hayat ada diri saya itu tidak akan mati. Itu pertanyaannya, yaitu bahwa kalimat atau hu pada saat kita terlepas dalam nyawa kita itu termasuk membaca kalimat hailalah atau la ilaha illallah. Itu saya yang saya tanyakan. Matur suwun. Biasanya sebelum kita meraktekkan zikir tersebut, guru kita itu menjabarkan tentang nafi isbat biasanya.
Sehingga ketika saat jenengan bisa menafikan keakuan kita sebagai makhluk. Jikalau memang betul seperti itu, menafikan isinya la ilaha, lalu mengisbatkan illallah. Dan inilah yang kusebut dzikir sirul asar. Maka leres, itulah maksudnya la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang kusembah kecuali Allah. Maksudnya yang berperan hanyalah ilahun wahid, sehingga dibahasa sanepankan seperti itu. Mohon maaf Pak. Jadi semestinya sebelum kita mempraktekkan dzikir tersebut, biasanya guru akhirat kita menjabarkan tentang dzikir nafi isbat. Sehingga ketika saat kita itu masuk di dalam makosidnya la ilaha illallah pun, itu yang pertama. Untuk yang kedua, apa tadi? Lupa loh. Lupa ingat. Oh, khayat. Nggih, khayat. Nyun sewu. Kita urai aqaid seket, sifat wajibnya Allah yang sering kita dengarkan dan kita ucapkan ada 20, mulai wujud sampai mutakaliman. Allah wujud kidam bako. Di dalam sifat 20, sifat wajibnya Allah itu terbagi menjadi pertama nafsiyah, kedua salbiyah, ketiga ma'ani, keempat maknawiyah. Ketepatan, keleresan, kebetulan sifat hayat itu sifat wajibnya Allah di dalam sifat ma'ani. Sifat ma'ani artinya sifat hayat, artinya hidup, itu menjadi sifat wajib Gusti Allah. Oke. Lawan kata wajib, lawan kata sifat hayat adalah maut alias mati. Dan sifat mati ini menjadi sifat wajib manusia. Berarti manusia sejatine sifatnya mati. Anane jenengan urip, adanya makhluk itu hidup, koyoke hidupe makhluk. Ning sejatine iku uripe Gusti. Sehingga muncullah nama yang namanya ar-ruh sebagai bukti bahwasannya manusia itu asalnya mati, hidupnya sebab dihidupi yang maha hidup. Paham gini ngeten? Sekarang bagaimana caranya jenengan tidak ngaku-ngaku merasa kita itu urip hidup? Kembalilah dzikir nafi isbat tadi. Wa id qala Musa liqaumihi, tatkalane Musa disuruh Allah hadir di tengah-tengah kaume, Musa kengken dawuh ngeten Pak. Ya qaumi, he kaumku, innakum sak temene sira kabeh iku dolamtum, ngani ngoyo sira kabeh anfusakum ing awak dhewe sira kabeh. Wahai kaumku, bahwasanya kau sesungguhnya iku dolim nang urip dirimu, berarti dolimi Gusti Allah. Oleh sebab itu fatubu ila bari'ikum, tobatlah kau pada Tuhanmu. Lah bentuk kaum iku tadi dolim berupa apa? Bittikhadikumul ijlah,
menyembah anak sapi. Anak sapi di sini namanya apa? Pedet. Pedet kalau kita biarkan akhirnya menjadi bapak pedet besar. Akhirnya kemarin bulan Dzulhijjah disembelih. Niku sebetulnya sanepan, Pak. Anak sapi itu sanepan. Aslinya ya apa? Dalam hati kita ada rasa ngaku-ngaku kita makhluk itu hidup. Berarti kita telah merampas bajunya Gusti. Sifat wajib Allah iku hayat, hidup. Sifat wajib menungso lawane hidup berarti mati. Makanya nanti kalau kita sudah masuk di dalam syuhudul wahdah fil kasroh, menuju dari alam ahadiyah menuju ke alam ahad, mohon maaf, nama ruh itu nanti fana, Pak, tiada. La ibsorun wa mubsorun wa basarun, nama apapun itu sudah tiada nanti. Itulah alam kefanaan. Artinya kita nanti yang asalnya ngaku-ngaku urip akhirnya gak ngaku-ngaku urip, sing ngaku-ngaku urip ya urip iku. La ilaha illa ana innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Nanti akan muncul kalimah dawuh urip iku sing dawuh ilahun wahidun, yang dawuh sesungguhnya aku iki Allah. Niku mungkin perkara menuju ke sini, maka Kanjeng Nabi nggih didik dateng jenengan dulu pada zaman sahabat. Bukti ini surat Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Muhammad dalem Gusti. Aku tahu, aku tidak pernah mengutus utusan rasul sebelummu jikalau itu tidak membawa inti dari wahyuku. Apa inti wahyu? La ilaha illa ana. Jelaskan Muhammad tentang ana itu bagaimana. Ini Rasulullah menyampaikan hal ini. Tapi apa fakta di lapangan? Selama 14 abad, 1400 tahun, ajaran ini terkesan ditutupi. Mengapa ditutup-tutupi? Karena kaum Khawarij siap memenggal leher yang berani untuk menyampaikan tauhid la ilaha illa ana. Nyun sewu, dasar mengapa Rasulullah itu juga menyampaikan, buktinya karena muncul surat Al-Anbiya ayat 25. Jikalau Rasulullah tidak menyampaikan, nggak mungkin akan muncul surat Al-Anbiya ayat 25. Jadi munculnya surat Al-Anbiya ayat 25 sebagai pembuktian secara keilmuan yang sah, yang tidak bisa digugat, tidak bisa dibantah dengan apapun. Dengan bukti surat Al-Anbiya 25 ini, Pak. Bapak Ibu hadirin, jadi panjenengan kalau sudah kefanaan, keakuan diri jenengan tentang hayat, maka di situ yang ada siapa? Hanya Allah Subhanahu. Sama dengan gini, Pak. Selama ini kita masih buta dikarenakan hati kita, mata hati kita masih buta. Laksana gini, ini tutupi apa? Gelas. Saya tutupi kupeluk. Kelihatan mboten? Tidak kelihatan. Sama
Berhubung hati kita ada hijab, ada tutupnya, maka sampai kapanpun kita tidak tahu hati kita tentang Allah, ilahun wahid. Mestinya ini diambil. Maka sing nyata bukan tutupnya, tetapi wujudnya tutupe gelas. Sama. Kalau jenengan mau menafikan perkara selain Allah dalam hati jenengan, maka yang tampak, yang nyata dalam pandangan hati sampean cuman Allah. Kalau yang tampak, yang wujud itu hanya Allah, apa mungkin Allah dihisab? Halo? Gak mungkin lah? Gak mungkin. Kita makhluk sudah fana. Niki nek cara ajarane Syekh Siti Jenar, lebur manunggaling kawula kelawan Gusti. Tapi akeh sing salah paham. Akeh banyak yang salah paham di situ. Padahal sudah benar. Maksudnya bertemu itu bukan karena ada dua. Ada yang melihat, ada yang dilihat, bukan ada dua rangkaian, bukan. Yang disebut makrifat amal arifuna, pertama la yarawna li anfusihim syai'an. Selain ilahun wahid sudah tiada, fana. Bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Dibuka di syarah hikam. Justru beliau-beliau itu, amal arif, orang yang makrifat itu, yang nyata dan yang tampak dalam pandangan ruhaniyahnya itu hanyalah yang berperan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mengapa harus muncul hisab? Karena kita masih ngaku urip sebab diuripi Gusti. Nah ini persoalannya. Setunggal melih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya bertanya, lebih dahulu saya minta maaf dulu bersama Pak Kiai dan para hadirin semua. Sebab pertanyaan ini menyangkut di lingkungan kita semua. Menyangkut di lingkungan kita semua. Oh, saya mau bertanya, sama-sama Islam. Saya tidak akan menyebutkan versinya Islam mana, tapi ada yang tahlilan dan ada yang tidak tahlilan. Yang tahlilan katanya bisa menyelamatkan arwah-arwah leluhur kita yang sudah mendahului kita. Ini pertanyaan cuman itu. Cuman sebelum ini dijawab, saya akan meluruskan tentang Pancasila, Pak. Pancasila. Ya. Masalah fana juga ini perlu diterangkan, bapak-bapak ibu semua ini. Fana itu kan artinya rusak. Jadi dunia ini akan rusak. Yang hadir ini fana-fana itu nggak ngerti. Pak Kiainya nggak menerangkan bahwa dunia ini rusak, semua yang ada ini rusak gitu loh ya. Ini saya akan menerangkan, meluruskan. Sebab kita ini adalah warga negara Indonesia yang sudah betul-betul diakui NKRI itu Pancasila. Pak Kiai tadi kan tidak tahu bahwa sejarahnya Pancasila kan ya. Jadi Pancasila ini ya lahir koer bergojol we disakseni pirang-pirang wong. Arane tempat kelahirannya rumah sakit we BPU PKI, Badan Usaha Kemerdekaan Indonesia ke sejarah. Jadi emen paham. Bapak kadang-kala guru be orang bisa nerangna kados niki Pak Kiai ya. Sawise lahir koer-koer sing menghadiri ke
bermacam-macam manusia. Agamane ya pirang-pirang, sukune ya pirang-pirang, warna kulitnya pirang-pirang, sing melarat ya ana, sing juga ya ana, mau pakai pepek jipek, sing wuru lahir koer-koer yang Pancasila. Nggih Pak Kiai? Nggih. Tentang masalah ketuhanan ya. Tadi juga kayaknya kurang sreg gitu loh ya. Jadi yang dimaksud ketuhanan yang Maha Esa artinya itu karena lahirnya agama pirang-pirang nyakseni ya. Jadi sing penting kowe aja bertuhan gitu loh. Entah Tuhannya siapa, Tuhannya Allah, agamanya apa, itu silakan saja. Yang penting bangsa Indonesia ini diwajibkan bertuhan. Makanya sing ora bertuhan kowe PKI kowe dibubarkan. Ini satu contohnya. Cuma kalau berbicara ini panjang. Ini kita ambil singkat-singkatnya saja. Untuk kemanusiaan juga berbangsa-bangsa, bersuku-suku, manusia Jawa lantat lahir kowe weruh. Gokone bersatu. Sing artinya bersatu kowe presiden. Langsung mawon Bapak. Ya, presidennya siapa baik, sing penting tujuannya pada baik membangun negara. Nggih langsung mawon Bapak. Iya, layaknya sing yang terakhir itu ini Pak. Jadi Pancasila ini ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Ini perlu tahu juga Pak. Yang diuntungkan adalah rakyat Indonesia yang asalnya rakyat tapi bisa nyalon DPR. Terlalu lama ya. Ya, jadi itu ajalah tadi dua pertanyaan yang dijawab antara tahlil dan yang tidak tahlil. Terima kasih. Langsung mawon Bapak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Mungkin bisa dibuka dalam surat Al-Maidah ayat 27 terkait masalah tahlil dan tidak tahlil yang masuk dalam ibadah. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya ibadah yang diterima di sisi Allah adalah ibadah yang ketika beribadah itu bersumber dari hati yang bertakwa. Takwa di sini ada 3 hal: ilmu, amal, istiqomah. Ini disebut takwa. Ilmu untuk nyawiji terhadap Allah kami sebut sebagai ilmu tauhid atau ilmu tuwek atau ilmu kaweruh. Amal yang dimaksud di sini adalah meditasi atau kholwat. Istiqomah ini berarti yang dimaksud terus menerus. Artinya ketika membaca tahlil yang ditujukan terhadap leluhur yang sifatnya untuk ngirim donga, disebut hati yang bersumber dari hati yang bertakwa. Ketika hal itu terjadi, hati jenengan gak ngaku-ngaku iso kirim. Sampai kudu ada ta'aluk, hubungan, klik dengan Allah lah. Semua ini bisa terjadi. Inilah yang dimaksud ibadah apapun, tahlil, apa sholat, apakah apapun yang diterima oleh Allah. Bapak Ibu, mohon maaf terkait masalah tahlil, ulama khilaf ya. Ada yang ulama mensunahkan bahkan menyarankan alias diperbolehkan. Ada ulama yang mengatakan ini gak diperbolehkan. Ada. Cuman di sini saya tidak mengatakan perbedaan di antara dua tadi, tapi saya mengatakan segala hal ibadah apapun termasuk tahlilan itu akan diterima oleh Allah bila mana bersumber dari hati yang bertakwa.
Hati yang bertakwa dikatakan haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Takwa yang sebenar-benarnya takwa adalah anikbutullaha wastanibut tauhid. Tinggalkan hati ini selain Allah, gitu. Wastanibut tauhid dan anikbutullaha, hati ini menghadap hanya pada Allah. Bapak Ibu, itu yang pertama ya. Pertanyaannya ada dua dah. Yang sudah ya? Oke. Oke, selesai sudah jam 12 meh kurang 10 menit. Bapak Ibu hadirin, matur suwun atas atensi atau pertanyaan tadi. Mudah-mudahan segala apa ilmu yang Allah turunkan pada kesempatan malam hari ini menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat. Monggo kita tutup sarana doa. Mudah-mudahan kita digolongkan Allah sebagai golongan husnul khotimah. Lahumul Fatihah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sallimna wal muslimin min afatid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika wa ma'unatika wa rahmatika wa syafa'atika wa ma'rifatika wa ila auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina ila yaumil qiyamah. Allahumma ya Allah ya Fattahu ya Alim, iftah lana bi futuhil arifin wa ilaihim. Allahumma yassir lana fi kulli umurina fid dini wad dunya wal akhirah wa ilaihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mulai awal sampai akhir bila mana ada kalimah yang menyakiti atau menyinggung perasaan jenengan, kul atas nama pribadi nyuwun agungi pangapunten. Akhirul kalam hadanallah wa iyyakum wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.